kebetulan juga ya sebagai lebih muda. Bahasanya mungkin kalau disingkat dalam kejeliban cerita ini juga tidak detail, tapi nanti kalau misalnya ditanyakan itu seperti itu lagi. Jadi untuk hari ini kita coba diurut bagaimananya diurut dari awal ya. Dari awal tajwid itu apa sih? Pengertiannya coba di halaman 6. Pengertian tajwid itu asalnya adalah kata tajwid ya. Tajwid ya. Kalau di sorofnya adalah jawabannya jawidun tajwidan, padahal harus tajwidan di belakangnya. Jadi dari fi'il masdar ya, tajwidan, yang artinya membaguskan. Kalau dalam istilah Quran itu ya tartilah ya. Barakil Quran tartilah di dalam Al-Quran itu. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya bagus, kemudian makhraj hurufnya sesuai kaidah, kemudian nadanya juga sesuai kaidah yang diajarkan Rasul. Dan tidak sesuai adab ya, jadi sesuai adab cara membaca juga. Itu yang disebut tartil itu. Menurut ilmu tajwid, membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, tidak buru-buru, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga sempurna maknanya. Lalu ada pertanyaan, tajwid itu apakah hanya untuk Al-Quran? Bagaimana dengan hadis? Kita apakah sebagai tajwid itu? Atau bahasa Arab orang ngomong Arab harus sebagai tajwid juga itu? Jadi dalam hal ini tajwid itu hanya dibutuhkan untuk Al-Quran karena dalilnya pun untuk Al-Quran. Seperti bawah saja Al-Mujamil ayat 4. Baru jadi Al-Quran tartilah, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tidak ada bacalah hadis dengan tartil, bacalah kalimat bahasa Arab dengan tartil. Tartil di sini kan kaidah-kaidah tajwidnya digunakan. Mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, seperti kita mensuarakan dan menggunakan fardu kifayah. Jadi kalau di PUP ini orang-orang dari yang mempelajari tajwid itu dosa semua. Kalau fardu kifayah itu hukum gitu. Sebelumnya misalkan tidak ada orang yang belajar tajwid, hanya membaca Quran saja misalkan, baru saja, tapi tidak ada yang mempelajarinya, dosa semua seorang PUP. Kita mewakili ini. Supaya hukum itu sudah dilunasi oleh kita, perwakilan. Jadi gugurlah hukum dosanya terhadap hukum supaya dimuliakan diwakili oleh kita. Akan tetapi mempergunakan ilmu tajwidnya untuk membaca Al-Quran itu fardu ain. Belajarnya fardu kifayah hukumnya. Terus prakteknya itu wajib ain, sama dengan kita sholat. Ya, kita sholat kalau kita baca Al-Quran tidak menggunakan tajwid itu dosa. Kalau hukum fardu ain kan begitu ya. Kalau kita tidak menjalankan, tidak melaksanakan atau tidak mempraktekkan, berarti dosa itu hukumnya. Makanya hukumnya fardu ain. Untuk belajar ada juga misalkan ada yang mengatakan banyak juga yang mempraktekkan tajwid itu untuk hadis sebenarnya dibolehkan itu dalam beberapa alasan itu boleh kita baca hadis itu pakai tajwid tidak salah gitu ya. Tapi untuk hukumnya itu lebih ke
Al-Quran. Tajwid tidak digunakan juga dalam percakapan bahasa Arab atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau dalam buku bahasa Arab. Ada buku yang berbahasa Arab, tapi itu tidak digunakan juga. Ya, tapi Al-Bajanji ya. Terus yang tidak ada Al-Quran itu ayatnya, termasuk selawatan itu tidak wajib pakai tajwid. Misalkan kalau kita habis sholat gitu ya, misalkan kita mau sholat kan hamdan dua kini yang mau, kalau saya pakai ya, kalau saya imam itu hamdan dua kini yang mau dikabulkan tidak malam itu ya. Jadi hamdan itu kan ketemu dengan dia kan, hamdan dua itu kan harusnya bingung ya. Harusnya dibaca hamdai dua ini gitu. Tapi kan saya nggak pakai karena itu bukan Quran, bukan ayat Quran itu maksudnya. Jadi saya nggak pakai juga ya nggak apa-apa. Mau pakai juga ya nggak apa-apa. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Muhammad ketemu dengan lau kan, itu digom juga harusnya dimasukin, didengin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan kita juga nggak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, langsung itu malah kita dimatikan, disebutkan. Contoh lain, makanya di dalam doa pun harus diikuti kaidah-kaidah. Pada saat kita membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna. Hal ini wajib. Karena ini ayat. Ini ayat Al-Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, itu wajib. Hasanatan sambil ketemu bau ya, itu wajib. Jadi kalau mau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada sudah salah berarti boleh lah, tapi nanti kan kalau diwakafkan ya Rabbana atina fid dunya hasanah, berhenti dulu, lapas dulu, wafil akhirati hasanah, kalau berhenti itu akhirnya ada benar. Itu harus dipakai tajwidnya kalau misalkan itu mau dibahasakan mau belajar. Rabbana taqabbal minna itu pun itu ayat Al-Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, itu ayat. Jadi di dalam doa kita pun itu dicampur gitu kan, ada bahasa Arab, ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika ada berhubungan dengan ayat Al-Quran, ya apa itu digunakan tajwidnya, jadi digunakan. Ya, kita harus tahu tuh mana yang bahasa Arab itu pakai bahasa Arab, mana yang hadis, mana yang ayat Al-Quran, kita harus tahu. Dan yang diambil dari ayat Al-Quran, maka tajwidnya wajib diperhatikan, wajib digunakan. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Mempelajarinya merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi. Demikian pula dengan membacanya. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca teks Arab. Misalkan man anta ya'ri, misalkan kalau ada orang Arab dengan man anta ketemu tak, itu kan ikhfa. Masa harus kita ikhfa kan? Man anta ya'ri. Kalau masalah kan gak mungkin hanya obrolan biasa, tapi kita digunakan gitu, dilucu. Biasa aja kalau baca bahasa Arab yang itu bukan teks Al-Quran, maka biasa aja, nggak dipakai tajwidnya. Kaidah dan aturan membaca Al-Quran dipelajari secara mempelajari. Karena ini adalah perintah gitu ya, jadi mempelajari, mempraktikkan
wajib hukumnya. Sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran Al-Muzammil ayat 4. Yang waradil Qur'ana tartila. Tartil itu mengandung arti teratur, perlahan, membaguskan dan berusaha menghayati maknanya. Di tartil itu banyak dari artinya. Tidak hanya artinya aja, masuk suaranya, masuk adabnya, ada pembacanya. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa mengerti dan memahami kaidah. Karena cara seperti yang tadi telah menggunakan. Jadi hukum praktek tajwid itu sama, kalau saya sih mengibaratkan itu seperti sholat. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Sebelum sholat maka harus wudhu, dan wudhunya sudah wajib. Kemudian memakai adab sebelum sholatnya pun itu wajib juga, misalkan gitu. Itu sama kayak tajwid. Membaca Al-Quran jadi diperintahkan wajib hukumnya. Maka memakai tajwidnya pun ya wajib. Harusnya mempelajarinya juga itu wajib. Karena kan gimana mau praktek kalau nggak belajar gitu ya. Harusnya wajib, cuman menurut apa namanya para ahlinya di sini dihukumi fardu kifayah. Jadi wajib cuman wajibnya kifayah. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu suatu keharusan bagi setiap orang Islam, sehingga dia dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga sempurna maknanya. Kalau yang tidak digunakan itu dalam membaca Al-Quran, maknanya jadi kadang suka berubah ya. Misalkan ketika Qul huwallah, misalkan Qul huwallah, itu kan pakai pop ya, full. Tapi kalau kita bacanya pakai full gitu, full, artinya jauh banget. Kalau full ini kata-kata, dialah Allah, full Allah, Tuhan yang esa. Tapi kalau kita nggak bisa pakai gitu, full gitu, pakai makanlah. Masa jadi kata-kata jadi makanlah dialah Allah, masa Allah harus dimakan. Jadi kacau gitu, hanya gara-gara beda satu huruf gitu. Sama ketika baca Alhamdulillah Rabbil Alamin itu, hanya pakai hak besar, Alhamdulillah pakai hak besar. Kan harusnya pakai hak kecil ya, Alhamdulillah. Itu artinya kan kalau Alhamdulillah segala puji bagi Allah gitu ya. Tapi kalau pakai hak segalanya curang bagi Allah. Ini hanya beda-beda hak Tuhan, hak sama hak. Makanya itu fungsinya kenapa kita harus belajar tajwid supaya menghindari pengambilan makna itu, maknanya tetap sesuai sebagaimana kaidah-kaidahnya. Jadi ini sekedar pendahuluan supaya itu nanti kita lihat baru jalan. Ada kayak doa yang berapa tadi ada apa juga kita Allah sama sekali bagaimana tahu bahwa itu selain itu lakukan tapi ini bukan itu makanya ada yang seperti caranya ada Pak. Caranya itu harus sering-sering baca Quran. Nanti kita katakan itu kemarin sering baca. Harus sering usahain misalkan dalam 4 bulan bersama berbagi ya baca pribadi. Ulang-ulang. Yang minimal ya 1 tahun bulan, 1 tahun tambah 1, jadi setahun tambah 3. Kalau enggak ya setahun tambah 2 per semester. Paling tidak setahun sekali lah gitu. Sama gitu. Kalau bisa. Nanti lama-lama kita akan tahu. Kita baca ini. Oh ini yang kemarin ingat gitu. Jadi Al-Quran itu ajaibnya ya Pak. Walaupun kita kadang cuma membaca 11, pada saat kita membaca teks Arab itu, oh kita ulang. Jadi tiba-tiba masih
tahu juga, masih tahu ya, masih tahu dengan sendirinya. Ya itulah mungkin kalau banyak bukan yang kita baca dengan. Jadi ada semacam ada info, ada yang masih tahu. Ya itu sih salah satu-satunya Pak. Tapi baca Al-Quran dia kan beda. Oh ini kan sebenarnya Quran. Oh ini hadis ya. Hadis itu ya sama berarti harus baca hadis seperti itu. Begini kalau bisa Islam berapa huruf, Iqfa berapa huruf, Izhar berapa huruf, itu sampai itu Iya. Nanti ya ini baru pendahuluan baru pendahuluan ya nanti dipelajari ya Pak bersama nanti ibu ini udah banyak semuanya belajar semua ini baru pendahuluannya aja dulu jadi nanti sekadar ya jadi nanti ini kalau dia dari daftar isinya kan pendahuluan kemudian faktor seluruh kejadian cara membacanya bagaimana keluar hukumnya boleh mempelajari hukum masjid amin kayak tadi itu ada Islam dengan hukum depan kemudian ada mim mati amanun dan nun tasjid mim tasjid kemudian al-lam mafahiyah samsiah kemudian ada takfir kemudian mim sukun ada hukum mutamatsilan ikhfa wasawawi banyak ada hukum mutamatsilan mutajarizan mutakorifin ada mat juga semuanya kalau dalam waktu ya kita pakai bahasanya jelas ya tapi sedikit kita tahu lagi baik ya pasti sudah hafal semua ini ya alif bakal udah tahu ya Pak ya al-batasa itu hafal ya itu saya kalau mempelajari itu ya hanya mengulang cara membacanya membacanya saya kelompok-kelompokan orang kalau dia tidak sama apa juga. Ini sudah seragam ya.
alif itu tidak ada harokat. Yang disebut alif itu tidak ada harokat. Jadi alif itu begini aja. Pada saat ini adanya ini fathah gitu, maka ini adalah hamzah. Coba lihat di Al-Quran. Seperti alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya ini kan alif lam. Tapi aslinya alif lam ini tidak ada ininya, aslinya ya, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Dia hanya tambahan alif lam. Dan ada ini alif lamnya disebutkan ya. Kemudian hanya fathah. Alif lamnya alifnya ini adalah alif 6, alif namanya alif. Istilahnya apa ya? Alif basol. Ya hamzah basol, sorry. Ini hamzah basol namanya, bukan alif basol. Jadi ini nanti tergantung dari alif sebelumnya. Sebelum bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berhenti di wakaf. Kemudian kita lanjut alhamdulillah. Ini kepake. Jadi hamzah al jadinya. Tapi kalau katanya Bismillahirrahmanirrahim, hamdu, kalau disambung ini hilang kan? Hamzahnya hilang, karena itu berfungsi hanya sebagai alif saja. Ya. Misalkan apa lagi? Ya kalau abi misalkan, abi kalau abi begini mas, ini adalah hamzah, pasti hamzah. Artinya kan bapak atau aku. Bapakku, ini pasti hamzah, bukan alif. Nanti sambil ini nanti kan ada ya, sambil saya bacain mana alif mana hamzah, mana hamzah. Dari juga alif hamzah ain. Anggap aja ini adalah hamzah yang ini atau kalau cuma dia ada di atas, kalau nakro dari bawah dan biasanya. Tapi dia adalah hamzah dan nempel gitu, nempel di alif gitu kan. Kadang ada di Al-Quran kan gini, malah hitam ya. Hamzahnya nempel gitu, nempel. Atau mukminun misalnya. Ini hamzahnya nempel, wow. Ini hamzahnya nempel di hanya sekitar coretan doang. Ini hamzah. Ini yang dimaksud alif itu, dia fungsinya sebagai tanda panjangnya, jadi fungsinya mat atau bini atau dia tempat asli, menandakan bahwa huruf itu, kata itu tandanya dua harokat gitu. Kayak ini misalkan Abi ini berangkat. Ini kan atau kan sebenarnya ada tiga ya, ada alif, ada iya, ada iya sukun sama waw sukun. Itu kan tanda panjang kalau itu berangkat alif. Hamzah ini dia berharokat. Ini nanti hamzah ada hamzah kotor namanya, hamzah kotor, tapi ada hamzah basor. Nanti dijelasin di bab selanjutnya, Pak. Saya jelasin alif-alif semua hamzah. Kali ini tidak berharokat, ini adalah penanda mat bahwa itu dibacanya panjang berharokat. Jadi kalau ada alif kemudian ada kasrohnya, atau ada dhammahnya, atau ada fathahnya, itu disebut hamzah, bukan alif. Maka cara membacanya kalau ketika dia kasroh, bacanya sama dengan hamzah, tapi sebenarnya jadi hamzah gitu. Jadi ini dibaca ini juga gitu. Ya, ini sama ini. Ini dengan dibedakan ketika ada alif kasroh, hamzahnya kasroh, maka bacanya sama. Karena ada orang sama saya juga kalau belajar itu airnya bagaimana airnya? Itu betul, jadi kembali gitu.
ini tenggorokannya. Sebenarnya ini huruf kalki ya, huruf kalki, huruf yang keluar dari tenggorokan. Semuanya dari tenggorokan, cuma kalau ainnya kan lebih ke ain ada makanan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan ini biasa I ya, ini juga I. Kalau ini berarti I yang ada komanya itu kan pematas. Kalau ditulis bahasa Indonesia itu I, ain, au, ya, harus ingat. Perbedaan antara alif dan juga mengalih alif itu kan sama. Iya sama. Pada dasarnya itu adalah saja, tidak ada alif. Kalau alif itu hanya sebagai tanda aja. Kita tahu ya bedanya. Tu sama pu. Coba lihat di sini. Di halaman selanjutnya ada gambar mulut. Saat itu adanya di gabungan dengan jal sama ko. Jadi dia lidah kita itu tak. Jadi dari dalam itu dia nempel di atas, di dari kehidupan. Tak. Jadi lidah kita nempel di atas dalam di dalam. Tak. Tu. Ti. Nah kalau ko-nya ini, ko-nya itu lidahnya itu kita tekan dulu, baru kita lepas. Po. Agak kompleks gitu. Po. Pi. Orang kata ini. Suropo lajinan. Po. Bukan to, siroto. Ya sama aja tak. Siroto. Siropo. Po. Lidahnya itu nempel ke gigi baru dilepas. Po. Siropo. Tu biasanya nanti ini biasanya ini saya biasa ya, ini saya salah kok balik dulu. Ini saya ya, ini saya sama A ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tu. Lidahnya tu. Pi. Bedanya pi. Harus biasa saudara sekalian. Ini su biasa su. Hadis S. Jadi T sama S-nya gabungan tengah-tengah. Ini gigi, tidak ada di sini tangan. Su. Bahas tapi nggak nempel di gigi tidak. Yang nggak nempel ya. Su. Hadis. Su. Kemudian setelahnya su biasa. S biasa. Si biasa. Yang ini su. SY ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris SH kembali
Ya SAH sensor kalau bahasa Inggris SAH. Saya mau apa? Saya su kalau ayam itu bus su tapi kata beberapa ahli juga boleh moyong katanya su, jadi yang moyong bijinya di bagian dalam tapi bijinya enggak ada moyong ini su si bukan su enggak moyong enggak su tapi biasa aja si su ashadu bukan as ya ashadu su si kalau ini son sa ya terus ada di bawah bagian bawah jadi dada ke bawah ya dia gabungan dengan jai, sin, sod sama ubo lewat musul lah sirotol hadina sirotol ihdinas sirot agak susah kalau biasa sirotol beda ya makanya saya kasih kata Rasulullah dari awal ya. Sama. Alinnya harus dibedain. Ini jadi tak dengan fakta itu kaitannya tetap sama, jangan berubah ya. Kalau misalkan faktanya maka jawabannya pun sama cuma beda hari duluan. Kalau kita biasa jadi kalau yang saat ini sudah begitu tertarik saya sudah jelas, saya sudah jelas. Ini sama apa ini? Ini sama beda.
Tunya itu ada oh jalannya. Bedanya apa bedanya? Tuh biasa tuh ini jadi belum hijrahnya itu dari alif sampai ya supaya tiga yang sama katanya. Kecuali alif sama hamzah tadi. Sebenarnya beda. Kalau dibaca ada sama berarti ada yang salah. Pokoknya harus beda, taknya harus beda daripadanya. Beda apa ya? Su. Saya mau bersiul pesannya ini.
Oh, sebenarnya. Boleh, boleh. Nanti langsung praktek aja kalau sebenarnya. Dalam bahasa dulu. Jauh biasa ya dia. Kalau ini kalau di sama ya. Kalau ini berarti dia sama H kalau dia. Kalau dulu ada dia sama sel. Dulu dia. Kalau ini dia sama H ya. Nah ini sebetulnya ada langsung nih Pak kalau sistem Indonesia ya. Karena jauh itu kan jauh biasa, tidak kita rempel di belakang gigi pasti atas, langit-langit. Ya, biasanya kita ikut jalan jadi duduk. Kalau bisa diusahakan, nggak bisa tepat. Ya, susah. Dan itu, kemudian yang ininya ada titiknya zu, itu berarti tidak bisa di belakang gigi dari atas belakangnya jadi dia nggak kelihatan dia pun nggak kelihatan nanti kalau kerja nanti kayak jai nanti jadi tapi keluarnya hampir sama dengan dal sama jai jadi tidak kita di belakang gigi dari belakang. Ya. Kalau do itu seperti po. Jadi di lidahnya itu nempel di atas depan, nempelin, terus itu disambung kemudian lo itu kalau di sini kan kelihatan jet sama hal tapi itu katanya sama kan kalau menurut aplikasi itu sama ya menurut jet sama hal itu lo jadi dia ada di
Lidahnya itu di belakang antara gigi depan di belakangnya. Tapi kalau saya yang sebelah samping juga lidahnya akan samping. Tapi lidahnya nggak terlalu ke kanan gitu. Terus kalau ke kanan, salah sebenarnya. Agak susah harus masing-masing harus dicoba. Jangan terlalu ketat. Nanti gede jadi jalan. Tapi yang nggak memiliki benar Pak. Nah itu ada yang punya gigi ya dong. H ini gampang ya, H itu H itu kayak H itu H. Kalau nya agak ke belakangnya lagi. Kalau ini hasil ini besar lagi ya. Tapi dalam bahasa Arab gampang. Allahu jangan baca alhamdulillahi besarnya. Rohmani, hasil, keluar udaranya, rohmanil, rohimi, hasil, rohimi. Bedanya hasil hasil. Beda ya. Jai dengan jai berarti ini hasil, ini tak sama, ini hal besar. Ini jai berarti ini jai, ini jin biasa jai. Jaju. Lidah kita ada di bisa di atas, belakangnya tapi agak ke sini. Jaju. Kalau ini tapi orang yang ahli itu juga biasa itu salah juga katanya. Jangan terlalu katanya, jangan terlalu Indonesia itu salah. Itu sama katanya. Kalau ini tak ya, ini tak biasa, ini tak. Bedanya kalau ini di tengahnya itu ada hembusan k, maliki, biasa, ya ada terakhir. Jadi jangan takkan bapak ya, enggak bapak. Ibu maliki. Kalau ini apa? Kalau ini min syarri ma khalaq. Tapi kalau diterakhirkan di wakaf ya, pokoknya itu jangan kan kalau diwakafkan kan nyemplok ya, kalau itu jangan itu salah. Terlalu nyemplok itu nanti ada huruf sukun di belakangnya gitu. Salah, jadi nambah huruf kayak ikhlas Lalu jangan gobel. Jadi di belakang ba itu ada huruf lagi. Nya itu salah. Tambah huruf ya. Jadi lalu gobel, bukan gobel. Itu nambah huruf j-nya itu. Jadi adanya tuh j-nya itu jangan di j, jangan kita jalan juga j. Jadi
ada, itu aja. Dan rohnya itu ada, bukan ada. Kalau ada itu nambah huruf, aku nggak boleh. Ada. Harus. Nanti ada kalau subro, ada kalau kubro ya. Bedanya itu kalau kubro itu di belakang, nah kalau subro itu dia di tengah. Jadi kalau subro jangan terlalu nyeplok. Nah, kalau di akhir kalau kubro langsung nyeplok lagi. Kalau yang mudah semua ya. Dilanjut lagi Pak ya.